Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, mengawali ini mari kita awali dengan doa bersama. Tolong ketua kelas untuk dipimpin doanya. Iya, Pak. Duduk siap. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke materi pelajaran, lakasin dulu ya. Kalau nanti yang hadir, bilang hadir yang keras. Adil Wahyu Pradika, Alicia Nur Rahma, Aprilia Yulanda Sari. Ada enggak? Oh, ada. Mungkin apa lagi sakit? Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Aira Nur Rahmadani, Daninja Zaza Nur Julenda. Oh, sakit. Mudah-mudahan segera sembuh. David Muhammad Badur Soleh, Hadir. Denny Firmansyah, Hadir. Dian Aini, Hadir. Eva Tri Uki Supriyani. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Yang sakit mudah-mudahan segera sembuh. Amin. Baiklah anak-anak, pagi hari ini kita mempelajari materi tentang sifat temperamental, yaitu apa temperamental anak-anak? Mungkin sudah mengenal apa belum? Sifat marah-marah itu ya. Nah, sebelumnya itu mari kita menengok kembali tentang kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu bagaimana seorang warga negara itu memiliki atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Di antaranya adalah berketuhanan yang Maha Esa. Bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berakhlakul karim. Amin. Nah, ini adalah bagian dari jiwa Pancasila. Bergotong royong, suka kerja bakti dan mandiri, inovasi, ini bagian dari yaitu nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga diharapkan kita selaku warga negara senantiasa mengamalkan moderasi beragama, yakni bagaimana kita saling menghargai orang lain, menghargai agama orang lain. Kita saling bergotong royong, bekerja sama. Kita harus menjaga juga kelestarian budaya lokal kita. Ini adalah nilai-nilai yang wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana nanti diharapkan kita bisa membaca Quran surat Ali Imran, yaitu surat 3 ayat 134 dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwidnya. Kita baca dengan fasih, nanti kita terapkan, kita praktek. Nanti juga diharapkan anak-anak bisa menghafal ayat tersebut. Ya. Kemudian juga nanti harapannya bisa menganalisis makna kandungan dari Quran surat Ali Imran ayat 134. Menyusun narasi mengenai manfaat perilaku menghindari sifat temperamental dan memiliki sifat mujahadah nafas, membuat dan menyajikan produk berbasis proyek. Diharapkan nanti anak-anak mengamati video yang kita putarkan dan sekaligus membuat poster-poster dari inti materi sifat temperamental, menarik dari ciri-cirinya, kemudian cara menghindarinya, kemudian bagaimana itu manfaatnya. Ini tolong nanti diidentifikasi melalui video yang saya putarkan. Paham anak-anak? Ini supaya nanti penting. Untuk mengawali ini sebelum masuk pada materi,
Mungkin sebagai langkah awal kita, apa yang dimaksud dengan sifat temperamental anak-anak? Temperamental itu apa? Siapa yang tahu? Hah? Marah, Pak. Marah ya. Yang keras suaranya apa temperamental? Marah atau emosi ya. Kemudian mengapa kita menghindari sifat temperamental itu? Dari sejawab? Ada? Sudah ada yang bisa. Kenapa kita menghindarinya? Ya, Karena tidak pernah marah. kenapa kita harus menghindari marah-marah? Karena perbuatan itu di mana? Tidak baik. Ya. Menurut Anda apa penyebab seseorang menjadi temperamental? Kira-kira apa penyebabnya? Kelelahan. Apalagi? Tersinggung. Apa? Tersinggung, Pak. Hah? Tersinggung. Ya, betul. Pernahkah Anda mengalami sifat temperamental ini? Pernah nggak kalian marah-marah? Pernah. Pernah. Sering apa pernah? Sering. Oh, sering nggak pernah ya. Nah, untuk itu mari kita pelajari bersama kira-kira apa akibatnya kita jikalau memiliki sifat marah-marah. Namun sebelumnya mari kita ikuti dulu bacaan tajwid atau Quran dari surat Ali Imran ayat 134 untuk kita hafal bersama-sama, murta bersama-sama. Namun simak dulu sebelum kita belajar bersama. Silakan disimak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Nah ini ayatnya, nanti kita baca bersama-sama. Nah sekarang materinya tolong didengarkan dan disimak untuk nanti dibuat poster dari inti materi sifat temperamental pada materi pelajaran kali ini. Yang pertama yaitu menghindari sifat temperamental atau khutu. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku kontrol diri. Dan yang ketiga, membiasakan berani membela kebenaran. Kita akan membahasnya satu persatu. Materi yang pertama yaitu menghindari sifat temperamental atau khutu. Temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata khutu, dari kata dasar khutibah yang khutibu khutbah. Secara menurut istilah, khutbah berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Lawan kata dari sifat khutbah adalah ridho atau menerima dengan senang hati, dan al-hilm atau murah hati, tidak cepat marah. Ada beberapa penyebab sifat temperamental. Penyebab yang pertama yaitu dari faktor fisik atau jasmania, dan penyebab yang kedua dari faktor psikis atau rohania. Pada faktor fisik diantaranya yaitu kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat tertentu dalam tubuh, serta reaksi hormon kelamin. Sedangkan pada faktor psikis diantaranya ujub atau bangga terhadap diri sendiri, perdebatan atau perselisihan, cemburu yang berlebihan, ucapan yang kecil dan tidak sopan, serta sikap permusuhan kepada orang lain. Tingkatan-tingkatan dalam sifat temperamental. Tingkatan yang pertama yaitu golongan marah berlebihan atau ifrat, yaitu golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah, lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Golongan yang kedua yaitu golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid, yaitu golongan yang tidak bisa menyerah. Golongan ini tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apapun, bahkan menghadapi urusan agama yang dihina maupun diinjak-injak oleh golongan lain pun mereka akan bersikap acuh.
Kemudian golongan yang ketiga yaitu golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional, yaitu golongan yang berada di antara ifrat dan tafrid, tidak dengan sifat memarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Cara menghindari sifat temperamental. Yang pertama, membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua, merubah posisi. Jika seseorang mendapatkan kemarahannya pada saat ia sedang berdiri, hendaklah bersegera untuk duduk. Dan apabila kemarahan tersebut tidak juga mereda, maka hendaklah segera berbaring. Yang ketiga, diam atau tidak berbicara. Yang keempat, berwudu. Dan yang kelima, mengingat wasiat Rasul dan janji Allah, yaitu barang siapa yang mampu menahan amarahnya setelah bisa saja ia meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Manfaat menghindari sifat temperamental. Yang pertama, menghindari kebencian dan permusuhan. Yang kedua, membawa kebahagiaan. Dan yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian anak-anak, baru kita putarkan video tentang materi menghindari sifat temperamental. Nah, sebelum kalian tugas nanti adalah kita nanti murotal dulu dari ayat yang kami putarkan tadi. Setelah itu langsung kalian adalah tugasnya membentuk kelompok dan membuat poster dari intisari materi yang baru diputar dalam video tadi. Paham maksudnya? Oke, nanti akan kita bagi ya kelompoknya. Namun sekarang mari kita awali dulu dengan tartil yang sudah contoh kami putarkan tadi. Siap anak-anak? Siap. Oke, mari kita awali bersama-sama. Saya contohkan dulu, nanti kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita sama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimin, ya, wal-kadhimin al-ghaidha wal-'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Oke, cukup untuk urutannya. Sekarang silakan membuat kelompok. Berapa kelompok ya? Silakan buat kelompok sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Silakan buat 1, 2, 3 dan seterusnya. Jika sudah siap kelompoknya, nanti segera tak berikan lembar kerjanya. Bisa dia muter kursinya, nanti yang depan nanti muter. Nah, terus jangan muter mas. Oke, kita tutup kelompok 1 ya. Nah, ini kelompok 1. Tolong nanti membuat poster ya. Ayat surat dari Al-Imran ayat 134. Nah, itu ya poster itu ya. Berikut penjelasan posternya ya. Kemudian yang ini saya beri tugas kelompok 2. Tolong nanti membuat poster termasuk bagaimana ciri-ciri temperamental itu. Terus ekspresi seperti apa? Tolong dibuat di sini ya. Ya, disebut ada keterangannya, penjelasan. Kelompok selanjutnya ini sahabat kelompok 3, betul? Iya. Oh ya, sahabat kelompok 3 ya. Tolong ini sahabat berikan poster. Saya silakan nanti dibuat poster seperti apa ekspresi marah yang berlebihan atau mungkin orang yang apa itu cuek itu seperti apa. Gambar sini ya poster nanti ya, ini keterangan nih. Kemudian selanjutnya kelompok 4. Tolong membuat poster bagaimana cara menghindari sifat temperamental. Ya. Oke, silakan bisa dimulai kalau sudah paham. Komponen alat-alat tulisnya segera dikeluarkan dan membuat apa poster atau gambar di materi kalian masing-masing.
Jadi silakan kerjakan ya tadi. Yang mana tadi kertas yang diberikan tadi? Yang satunya buat untuk mengerjakan. Nah, yang itu buat untuk mengerjakan sininya. Sini Mas ya. Nanti menggambar yaitu tentang apa saja termasuk yang seperti apa. Gambar sini ya. Dengan saling memadukan atau sama-sama memberi kontribusi biar nanti hasilnya bagus. Kemudian kelompok ini sudah kelompok 3 ya. Lalu silakan membuat ekspresi seperti apa, diberi keterangan gitu ya. Silakan buat gambar di sini ya, menggambar tentang cara menghindari langkah-langkah menghindari. Itu ya. Jadi kalau sudah selesai bisa saling memaparkan hasilnya masing-masing. Siap kerjakan ya? Cepat. Karena waktunya sekian. Silakan. Gus. Gimana? Selesai pengerjaannya? Oke, terima kasih. Untuk itu, mempersilakan waktu silakan kelompok 1 untuk maju menyampaikan poster hasil kerja karyanya dengan lengkapi dengan satu grupnya. Silakan segera. Suaranya keras dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berhasil membuat poster dari surah Al-Imran ayat 134 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wa dharra'i wal kadhimin. Al-ayat Alladzina alif lam mim syamsiyah, lam pertama tidak dibaca karena bertemu huruf lam syamsiyah. Alladzina maqabi karena ada ya mati jatuh setelah harakat kasrah. Yunfiquna ikhfa karena ada mati bertemu fa. Coba kamu katakan. Yunfiquna dibaca dulu. Yunfiquna maqabi karena ada waw mati jatuh setelah harakat dhammah. Coba kamu katakan. Yunfiquna ikhfa dibaca panjang satu huruf. Fisyarra'i alif lam syamsiyah, lam tidak dibaca karena bertemu sin. Coba kamu katakan. Fisyarra'i makhraj mutasil dibaca alif karena ada matobi bertemu hamzah dalam satu kalimat. Coba kamu katakan. Fisyarra'i dibaca 3 alif dengan 6 huruf. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya.
Yang keras Mas, tanya Mas. Apa itu infak? Ikhwan, maksudnya apa yang dinamakan? Ikhwan. Ikhwan itu berarti apa? Tadi baca apa tadi? Karena ada nun mati bertemu Cara bacanya mufiuna. berarti apa? Mendengung. Iya, mendengung. Maksudnya itu ya. Ada yang lain? Pun Pak. Oke, diakhiri. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 2. Hilang. Barangnya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 telah berhasil membuat poster penyebab temperamental. 1. Kelelahan yang berlebihan. 2. Kekurangan zat khusus. 3. Membanggakan diri. 4. Sikap permusuhan dengan orang lain. Sekarang kamu contohkan kelelahan yang berlebihan. Selanjutnya dibaca Mas Sopo. Sekarang kamu contohkan kekurangan zat khusus. Sekarang kamu contohkan membanggakan diri. Sekarang kamu contohkan sikap permusuhan dengan orang lain. Sekarang mungkin ada yang ditanyakan? Saya Mas, Ya Pak. apakah kamu pernah merasakan marah atau temperamental? Kadang-kadang ya seperti itu. Kalau ada lagi? Ya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Oke, silakan kelompok 3 untuk menyampaikan poster hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu poster kami poster golongan marah yang berlebihan atau ifrat, dan poster golongan yang tidak memiliki sikap marah atau tafrid. Poster golongan marah yang berlebihan atau ifrat, golongan yang kesulitan dalam mengendalikan sifat marah lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akasianya. Dan poster golongan yang terlihat memiliki sifat marah atau tafrid, golongan ini tidak menunjukkan sikap marah terhadap apapun atau kebablasan. Bahkan menghadapi urusan agama yang dijajah oleh golongan lain pun mereka akan bersikap acuh. Dan itu poster dari kami, dan kami akan memberikan contoh poster golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid. Diawali dari yang contoh yang Contoh poster golongan marah yang berlebihan atau ifrat. Sekali lagi. Dan ini kita akan berikan contoh lagi poster golongan yang tidak memiliki sikap marah atau tafrid. padahal dia mengejar Sudah itu yang ada yang ditanyakan? Silakan ya, silakan dimulainya. Yang perlu ditanyakan kepada Apa saja golongan marah? apa? Apa saja golongan marah yang berlebihan? Apa saja golongan marah yang berlebihan?
Golongan marah yang berlebihan ini Bisa dibantu yang temannya untuk memberikan jawaban. Jangan jadi apa mas? golongan marah yang Yang berlebihan, marah yang berbeda sedang. Marah tidak terkontrol. Apabila seorang marah tidak terkontrol. ada lagi yang ingin ditanyakan. Sudah ada? Oke, terima kasih. Dan sekian dari kelompok kami. Saya katakan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kelompok berikutnya menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 telah menyelesaikan poster menghindari kemarahan. Cara menghindari kemarahan: 1. Membaca doa ta'awudz. 2. Merubah posisi. 3. Diam. 4. Berwudu. 5. Mengingat wasiat ataupun pesan Rasulullah SAW. Dan mencontohkan cara membaca doa ta'awudz. Dan kamu coba berubah posisi untuk ada berdiri, menjadi duduk, kemudian berbagi. Dan kamu coba contoh lagi ya. Dan kamu coba contohkan cara berdiri yang benar. Dan kamu coba mengingat wasiat ataupun pesan Rasulullah SAW. Pesan Nabi adalah janganlah kamu jadi pengamat. Sekian dari Apakah ada yang ditanyakan? Apa pesan Nabi tadi? pesan Nabi, janganlah engkau menjadi pemarah. Apakah ada yang ditanyakan? Ada lagi? Oke, sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Semua sudah menyampaikan ya. Baik anak-anak, demikian tadi kalian sudah memaparkan hasil diskusi kalian dengan baik. Untuk itu bisa disimpulkan bahwa sifat temperamental itu bisa terjadi berbagai macam penyebab, mungkin kelelahan, kecapean, banyak masalah. Ini bisa menjadi emosi. Kemudian ada pula ekspresi marah seperti tadi itu. Ada pula kadang-kadang malah banting-banting barang, itu bentuk ekspresi dari kemarahan. Nah, cara mengatasi bagaimana? Sebagaimana yang diajarkan baginda Rasul. Yang pertama dengan cara membaca doa ta'awudz. Kenapa kita baca doa ta'awudz? Karena kita ingin memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memohon perlindungan Allah supaya dilindungi dari godaan syaitan. Karena marah itu sejatinya adalah hawa dari godaan syaitan. Kemudian seperti sudah dipraktikkan dari teman kalian, kalau misalkan kita marah sedang berdiri maka segera duduk. Kalau duduk belum selesai marahnya segera berbaring. Kenapa kita berbaring?
sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Karena manusia itu sejatinya tercipta dari dua unsur, ada jasmani, ada rohani. Jasmani itu diciptakan dari saling mati tanah, sehingga kalau dibuat berbaring di tanah, dia akan dikembalikan pada habitatnya menjadi nyaman. Sehingga makanya Nabi berpesan kalau duduk belum reda juga marahnya, segera berbaring. Kalau berbaring belum juga reda, seperti yang teman kalian contohkan tadi, segera diam, minimal diam, diam. Misalkan ada perkara apa diam belum selesai, segera mengambil air wudhu. Karena dengan berwudhu, ibarat orang emosi itu hawanya panas karena setan itu tercipta dari api, sedangkan api akan padam jikalau terkena air. Ketika seseorang berwudhu, insya Allah nanti marahnya segera reda. Dan yang perlu kita ingat bahwa temperamental atau marah ini adalah berdampak sangat buruk sekali, merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Mungkin pelajaran kita sampai di sini. Untuk minggu yang akan depan kita akan mempelajari yaitu sifat mujahadah nafas dalam pertemuan berikutnya. Begitu, silahkan mari kita juga bersama. Silakan bimbing untuk ketua kelasnya. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberi sukses semuanya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.